Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masuki bab berikutnya, yaitu bab dari Alkitab atau bab Al-Qaul Mufid, dari Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, yaitu bab man sabbad dahra faqad adallaha. Bab berkenaan dengan barang siapa yang mencaci masa, maka berarti ia telah menyakiti Allah Azza wa Jalla. Ini as-sabbu asyatmu atau at-takbih, yaitu cacian, makian, menjelekkan, wazam, mencela, dan hal-hal yang buruk lainnya. Celaan, cacian, makian, menjelekkan, menghina, merendahkan, ini semua terdapat dalam makna kata sabba yasubbu. Seperti dalam hadis Nabi, sibabul muslimi fusuqun, mencela, mencaci maki orang muslim itu fusuk, kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya, memeranginya adalah kekafiran. Man sabbad dahra, ad-dahr di sini adalah az-zaman atau al-waqtu, masa. Dan sabbud dahr yang qasim ila salasati aqsam, mencaci, mencela, menghina masa atau waktu, itu terbagi kepada 3 bagian. Al-awwal ayyaqsuda al-khabar al-mahdha dunal laum, fa hadha jaiz. Yang pertama, bila tujuannya adalah sebagai pemberitaan, murni pemberitaan, tidak ada unsur celaan, maka ini boleh. Seperti kalau seseorang mengatakan ta'ibna min syiddati harri hadzal yaum au burdah au burdih. Ta'ibna min syiddati harri hadzal yaum. Waduh, kita betul-betul hari ini kondisinya sangat panas, sehingga kita gampang lelah atau kita capek. Kalau tujuannya tidak mencela kepada Allah, tapi hanya sebagai pemberitahuan keadaan, maka jaiz, boleh. Atau ta'ibna min syiddati burdi hadzal yaum, hari ini sangat dingin sehingga kita sedikit kepayahan, kesulitan. Ini pemberitaan, tapi bukan, yang tujuannya bukan mencela, bukan kecewa atau mengadu. Hal-hal yang serupa ini, seperti misalnya hari ini panas ya, agak panasnya agak tinggi, beda dengan kemarin. Nah ini kondisinya sangat panas, udaranya sangat panas, sehingga kita ini mudah haus. Nah ini semacam pemberitaan, tapi celaan lain lagi. Di sini kembali kepada niat. Niat dari orang yang mengucapkan. Kalau ucapan itu tujuannya hanya sebagai suatu berita, kalimat biasa, al-lafdhu shalih li mujarradil khabar, dia bila hanya sekedar berita maka boleh. Contoh lainnya adalah perkataan Nabi Lut alaihi salatu wassalam, hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang menyulitkan, yaitu ketika kedatangan 2 malaikat yang menjelma menjadi manusia yang tampan sekali, yang berkunjung ke rumahnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Lut sangat paham sekali dengan kaumnya yang mereka LGBT, dan ini ada orang tampan sekali di rumah beliau, maka ini akan menyebabkan kesulitan. Hadza yaumun asib, ini sangat menyulitkan.
Maka perkataan ini bukan suatu perkataan kebencian, tidak hanya sebagai pemberitaan. Artinya apa yang akan dihadapi memang sulit bagi diri Nabi Lut alaihissalatu wassalam, bagaimana menjaga tamunya ini dari keburukan, kejelekan kaumnya. Ini yang pertama. Ayak sudah al-khabar al-mahdha dunal laum. Tidak ada unsur celaan sama sekali, hanya sebagai suatu ungkapan pemberitaan. Asani ayyasubba ad-dahra ala annahu huwal fa'il. Ka ya'taqida bisabab ad-dahri anna ad-dahra huwa alladhi yuqallibu al-umur ila al-khair wasyarr. Fa hadha syirkun akbar li'annahu i'taqada anna ma'allahi khaliqan li'annahu nasaba al-hawaditha ila ghairillah wa kullu ma'taqada anna ma'allahi khaliqan huwa fa huwa kafir. Kama anna man i'taqada anna ma'allahi ilahan yastahiqu an yu'bada fa huwa kafir. Ini kedua, yaitu mencela masa dengan meyakini masa itulah penyebabnya, pelakunya. Oh, ini panas ini membuat kita meyakini dengan ucapan keyakinan panas ini membuat kita menderita, membuat kita kesulitan berdagang, atau hujan ini membuat kita nggak bisa dagang, dengan menunjuk kepada masa, kepada peristiwa yang terjadi pada masa itu. Maka ini bentuknya adalah syirik akbar karena menisbatkan perbuatan ini kepada masa itu. Dengan meyakini masa ini yang menyebabkan kondisi panas, hujan, kondisi gempa, kondisi berbagai macam kondisi pandemi dan sebagainya, menisbatkan masa pelakunya baik yang dalam hal kebaikan maupun keburukan, maka ini syirik akbar. Karena dia meyakini bahwa selain Allah Azza wa Jalla ada pencipta lain yang mengatur, mengurusi dan membolak-balikkan keadaan. Ini syirik. Karena menisbatkan peristiwa kepada selain Allah. Dan setiap orang yang meyakini bahwa ada pencipta lain selain Allah, maka dia kafir. Sebagaimana orang yang meyakini bahwa ada sesembahan lain selain Allah yang boleh disembah, yang patut disembah, maka dia kafir. Maka demikian pula dengan hal ini. Ini hal yang dimaksud termasuk di dalam bab di sini, yaitu barang siapa yang mencela masa, maka ia telah menyakiti Allah. Ini masih lebih ringan. Yang ketiga, ayyasubbad dahra la li'tiqadin annahu wal fa'il bal ya'taqid anna Allah wal fa'il. Lakin yasubbuhu li annahu mahallun li hadzal amri al makruhi indah. Fa hadza muharramun wa la yasilu ila darajati syirki wa huwa min as-safahi fil 'aqli wad dhalali fid din. Lianna haqiqata sabbihi ta'udu ila Allah subhanahu li anna Allah ta'ala huwa alladhi yusrifu ad-dahra wa yakunu fihi ma arada min khairin aw syarr. Walaysa ad-dahru fa'ilan walaysa as-sababu yukaffir li'annahu walaysa as-sabab yukaffir li'annahu lam yasubba Allah ta'ala mubasharatan. Yang ketiga, mencela masa, tidak meyakini bahwa masa itu pelakunya, akan tapi dia meyakini bahwa Allah lah pelakunya, hanya saja ia mencelanya, mencacinya, kesal, kecewa, marah. Li'annahu mahallun li hadzal amril makruh indahu. Karena kondisi masa saat itu menyulitkan dirinya. Kondisi masa itu menjadi sebab banyaknya hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena hujan, dia marah sehingga dia nggak bisa dagang karena dagangnya es. Sehingga dia berhari-hari hujan, dia nggak bisa mendapatkan penghasilan. Dia mencela hujan. Maka yang demikian ini haram, namun tidak sampai kepada derajat syirik. Dan ini merupakan kebodohan, cara berpikir yang bodoh dan cara berpikir yang sesat. Dan ini adalah kesesatan dalam beragama. Karena hakikatnya, caciannya, makiannya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala Allah lah yang menggerakkan dan mengatur kapan turun hujan, kapan panas, kapan dingin,
kapan kondisinya demikian dan demikian, maka semuanya adalah Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Maka Allah mengatur semua yang ada di alam semesta ini dari segala kebaikan ataupun hal yang kita pandang buruk. Bukan masa itu sendiri yang melakukannya. Maka ketika ia mencela masa, maka ia hakikatnya mencela Allah Azza wa Jalla. Namun sebab seperti ini belum sampai menyebabkan ia kafir, karena dia tidak mencela Allah, mencaci Allah secara langsung. Namun kalau dia mencaci, memaki Allah secara langsung, maka dia akan kafir. Atau betul-betul yang dia benci, dia marah, dia caci adalah Allah, maka yang ini demikian, ini kafir. Jadi 3 jenis daripada cacian makian kepada masa. Yang pertama itu hanya ungkapan rasa pemberitaan saja, pemberitahuan. Jadi ungkapannya datar, tidak bermaksud mencaci. Meskipun ucapan itu seolah-olah mencaci, seperti mengatakan hari ini panas ya, iya betul hari ini sangat panas. Nah, ini pemberitaan. Tapi tidak ada maksud unsur mencaci. Namun kalau diiringi dengan niat, ya ini hari ini Masya Allah panas, sangat panas sekali, bikin kita susah. Nah, sampai ini kepada tingkatan ketiga tadi, menganggap bahwa dia mencaci masa, yang hakikatnya yang dia caci adalah Allah, karena Allah lah yang menguasai masa. Sebagaimana nanti kita akan temukan dalil-dalilnya di dalam bab ini insyaallah taala. Sedangkan yang kedua, yakni kalau dia meyakini masa itu sendiri yang berbuat, yang mengaturnya dan bukan Allah, dan dia meyakini saya enggak mencaci Allah, ini masa ini yang bikin kayak gini nih, hujan ini, panas ini dan seterusnya, maka ini yang bisa menyebabkan kepada syirik dan kufur, karena ia menisbatkan perbuatan kepada yang tidak berbuat dan mendampingkan, yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dari makhluknya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, judul bab penjelasan faqad adallah, maka sungguh barang siapa yang mencaci masa, sungguh ia telah menyakiti Allah. La yalzam minal udiyati ad-darar. Tidak berarti setiap menyakiti itu menimbulkan mara bahaya. Menyakiti tidak selalu menimbulkan mara bahaya, terutama dalam hal ini. Fal insanu yata'adza bisama'il qabihi aw musyahadatihi, walakinnahu la yatadarrar bidzalika. Kadang kita merasa sakit mendengar ucapan-ucapan yang jelek, tuduhan-tuduhan yang jelek, atau melihat peristiwa yang menyedihkan atau peristiwa yang membuat hati miris. Namun itu tidak membahayakan secara fisik bagi orang yang mendengar atau melihatnya tadi. Maka maknanya bahwa perbuatan menyakiti, mengganggu itu tidak selalu membahayakan dengan cara yang seperti itu. Wa yata'adza birraihatil karihati kal basali wa thum wa la yatadarrar bidzalik. Kita kadang kalau ada orang mungkin makan bawang putih atau bawang merah atau bawang bombay yang baunya menyengat, maka kita merasa terganggu, tapi tidak membahayakan diri kita. Sebagaimana juga para malaikat juga merasa terganggu dengan bau tidak sedap semacam ini. Dan termasuk ke dalam hal ini adalah hal-hal lain, makanan lain yang mungkin bisa membuat orang mau muntah ataupun tidak. Ini juga hal yang yata'adza, dia merasa terganggu dengan adanya bau seperti itu, walakin la yatadarrar, namun tidak menyebabkan bahaya bagi dirinya. Walihada asbatallahu al-udhiyah fil Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan
al-udhiyah, yakni hal yang mengganggu, menyakiti di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 57, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu, sungguhnya orang-orang yang mereka menyakiti, mengganggu Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah akan a'adda lahum, akan sediakan untuk mereka yang berbuat demikian itu, yaitu siksaan yang menghinakan. Siksaan yang menghinakan, terhina. Kita melihat bahwa kalau ada orang menjelekkan Allah, menjelekkan Rasulullah SAW ataupun syariatnya, lihatlah di akhir hayatnya, Allah akan laknat dia di dunia sebelum di akhirat. Dan nanti di akhirat Allah akan sediakan lagi azab yang menghinakannya. Azab menghinakan di dunia dan azab yang menghinakan di akhirat. Wa fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dzini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Yu'dzini ibnu Adam, anak Adam, ia menyakitiku, kata Allah. Bagaimana anak Adam itu menyakiti Allah, manusia itu menyakiti Allah? Yasubbud dahra, yaitu dengan cara ia mencaci maki masa, waktu, zaman. Wa ada dahru, dan akulah masa itu. Ini perkataan aku masa, bukan ad-dahru itu ismun min asma'illah, tidak. Tapi maknanya bahwa seperti dijelaskan oleh kalimat sudahnya, Allah mengatakan wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang, yang mendatangkan malam dan siang silih berganti. Maknanya Allah dahar itu, Allah lah yang menguasai masa, Allah yang menciptakan masa, yang mengaturnya, malam, siang, hujan, panas, dingin. Ini semua terjadi atas kehendak Allah dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mencaci maki sesuatu dari hal-hal ini, termasuk makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di dalamnya, maka ini bisa menyebabkan perbuatan menyakiti Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa nafa'an nafsi ayyadurru syai'un. Namun di sini tidak ada sesuatu pun yang akan menyakiti Allah. Allah membahayakan Allah. Menyakiti Allah bukan berarti membahayakan Allah. Makanya tidak ada yang dapat membahayakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 176, Allah tabaraka wa taala berfirman, innahum la yadurrullaha syai'an, sungguhnya mereka sekali-kali tidak akan pernah dapat membahayakan Allah sedikit pun. Lan yadurrullaha syai'an, sekali-kali tidak akan pernah bisa membahayakan Allah sedikit pun. Berbagai bentuk kemaksiatan, kedurhakaan yang dilakukan oleh makhluk sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan kerajaan Allah dan merendahkan derajat Allah, dan Allah yang maha tinggi, maha tinggi.
Dan di dalam hadis qudsi yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Rawahu Muslim. Wahai hambaku, wahai sekalian hambaku, sungguhnya kalian lan tablughu darri atau lan tablughu durri fatadurruni. Sungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat mencapai perbuatan yang bisa membahayakanku, membahayakan Allah, sehingga kalian bisa membahayakan aku, kata Allah. Sehingga kalian benar-benar telah membahayakan aku, tidak akan pernah bisa. Allah Maha Kuasa, maka perbuatan menyakiti Allah itu tidak berbalik buruk kepada Allah, tapi berbalik buruk kepada orang yang menyakiti Allah, yang berbuat zalim. Innama yadlimu nafsa, yang dia zalimi hakikatnya dirinya sendiri, bukan Allah. Kemudian dalam judul bab ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yakni dibawakan satu ayat dalam bab ini. Pertama yaitu surat Al-Jathiyah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Wa qalu, mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang dahriyun, yaitu orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan Allah. Mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan lain ini selain kehidupan kita di dunia ini. Ma hiya illa hayatuna dunya. Inilah kehidupan kita di dunia, hanya ini. Tidak ada kehidupan lain, tidak ada kehidupan nanti setelah mati, tidak ada kehidupan nanti hari akhirat. Namutu wa nahya. Kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Ini akan diterangkan tafsirnya di sini. Yang dimaksudkan dengan firman Allah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, al-muradu bidzalika al-musyrikuna al-muwafiquna lid-duhriyati bidhammid dal 'ala sahih inda nisbah. Ketika dinisbatkan maka pakainya duhriyah, bukan dahriyah. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang-orang musyrikin yang mereka memiliki kesamaan dengan kaum duhriyah. Li'annau mimma tughayyir fihi al-harakah. Karena yaitu yang merubah gerakan-gerakan di dalam masa. Mimma tughayyara fihi al-harakah. Wal makna dari ayat ini, wa mal hayatu wal wujudu illa hada. Yang namanya hidup dan namanya eksis itu ya ini, hidup ini, dunia ini. Mahia illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan lain selain kehidupan kita di dunia ini. Itu makna mahia illa hayatuna dunya. Karena dunia inilah, yang di dunia ini, dalam kehidupan inilah harokat kegiatan hidup, tidak ada lainnya. Falaisa hunaka akhirah. Mereka menolak kufur adanya kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan akhirat buat mereka. Bal yamutu ba'dun wa yahya akharun. Namutu wa nahya. Kami mati dan kami hidup, artinya sebagian kami mati lalu sebagian yang lainnya hidup. Ini mati, ini lahir. Ini mati, ini lahir. Inilah hidup di dunia. Ya, tidak ada keyakinan mereka adanya kehidupan lain setelah mati ini. Sehingga mereka berbuat seenaknya. Seandainya kehidupan ini tidak ada kehidupan lain di akhirat, maka Allah tidak perlu buat aturan. Allah tidak perlu menurunkan agama. Dan tidak ada hikmahnya menciptakan manusia untuk hanya hidup di dunia tanpa ada aturan. Iya, untuk apa dibuat aturan manusia? Yang penting mana yang kuat, yang kuasa,
yang licik, yang jahat, dia yang akan berkuasa. Karena sesudah itu siapa yang bisa kuat bertahan lama, dan siapa yang dia semuanya hanya di dunia seandainya itu, maka tidak perlu adanya negara, aturan, dan hancur dunia itu, hancur. Tidak mungkin, jadi tidak ada aturan. Kalau ada aturan, untuk apa Allah melarang ini, memerintahkan ini, kemudian tidak ada balasannya nanti? Kan sudah ada balasannya di dunia. Kecil sekali pembalasan di dunia. Allah Maha Kaya, Allah akan memberikan balasan yang lebih besar. Tapi juga balasan yang jelek buat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Ini, maka mereka mengatakan namutu wa nahya, yamutu ba'dun wa yahya akharun. Mereka orang-orang duhriyah, atau ada juga menyebutkan dahriyah. Mereka ini hidup meyakini bahwa hidup inilah hidup di dunia dan tidak ada kehidupan lain setelahnya nanti, tidak di kuburan, tidak di akhirat nanti, tidak ada. Maka kalau mereka kehilangan seseorang, mereka bersedih karena berpisah selamanya dan tidak akan mau berjumpa lagi. Memang demikian. Namun bagi orang-orang yang beriman, ketika dia meyakini akan ada kehidupan lain dan dia beramal saleh, beriman kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk berkumpul kembali dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya yang seiman, yang sama-sama beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW, dan beriman kepada adanya hari akhirat. Dan mereka akan dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun surga beliau tentu lebih utama, namun di kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sempurna. Hada yamutu fayudfan wa hada yuladu wa yahya. Makna namutu wa nahya, yang ini mati, dikuburkan, dan ini lahir. Kemudian dia hidup besar. Terus seperti itu ya Allah kehidupan. Ada yang mati kecil, ada yang mati muda, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang tua, ada yang sangat tua sekali. Wa yaquluna, orang-orang duhriyah macam ini mereka mengatakan falaisa yaquluna inna arhamun tadfa' wa ardun tabla' wala syai'a siwa hada. Inilah sungguhnya kehidupan itu, yaitu arhamun tadfa', rahim-rahim yang mengeluarkan janinnya, lahir melahirkan anak-anak, wa ardun tabla', dan bumi-bumi yang menelan penghuninya, yaitu manusia yang mati dikuburkan. Wala syai'a siwa hada, tidak ada lain. Inilah kaum duhriyah. Oleh karenanya Allah mengatakan tentang mereka, wa ma yuhlikuna illa dahru. Allah menceritakan mereka meyakini wa ma yuhlikuna illa dahru, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Laisa halakuna bi amrillah wa qadari, yakni meyakini bahwa kebinasaan kita, kehancuran kita bukan dengan perintah Allah dan bukan dengan takdir Allah, bal bitulis sinina liman talat muddatuhu wal amradu wal humum wal gumumu liman qasurat muddatuhu wal mahlaku fal muhliku lahum huwad dahru. Mereka mengatakan laisa halakuna bi amrillah wa qadari, kita binasa ini bukan karena perintah Allah dan bukan karena takdir yang Allah tetapkan, tapi bitulis sinin, karena masa, panjangnya tahun, panjangnya masa. Liman talat muddatuhu, bagi orang yang memang hidupnya panjang, maka yang mematikannya tahun-tahun yang panjang. Ketika sudah habis masanya, sudah selesai. Wal amrad wal humum liman qasurat muddatuh, yang membinasakan mereka penyakit, kesedihan, kegelisahan,
bagi orang yang masa hidupnya di dunia sebentar. Sehingga menurut mereka fal muhliku lahum huwa dahru, yaitu masa itu sendiri. Jadi orang-orang PKI juga gitu. Mereka boleh tidak percaya sekarang. Mereka boleh menolak apa yang ada dalam kuburnya. Tapi pasti mereka suatu hari akan mati dan akan terkaget-kaget di alam kuburnya ketika dia berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir yang sudah siap menghajarnya dengan martilnya dari besi yang sekali pukulnya bisa menghancurkan gunung. Dan itu akan berlanjut terus lebih lama daripada hidupnya di dunia sampai Allah yakni membangkitkan mereka nanti dari alam kubur. Jadi sampai hari kiamat nanti, ketika hancur kiamat diistirahatkan ketika tiupan sangkakala yang kedua atau yang kedua atau yang pertama. Ini ada perbedaan pendapat sedikit, namun tidak merubah esensi bahwa tiupan sangkakala itulah nanti pertanda kehancuran dunia, dari mulai kehancuran sampai kepada kematian mereka. Baru nanti tiupan sangkakala yang lain, yaitu nafkhatul ba'tsi, tiupan sangkakala yang akan membangkitkan semua makhluk. Ada yang membagi al-faza' was-sa'qi, ini dua tiupan sangkakala yang berbeda. Ada yang menjadikannya satu, nafkhatul faza' was-sa'qi, satu tiupan yang berlanjut. Jadi membuat ketakutan sampai akhirnya mematikan semua. Jangan kita tanya berapa lama tiupan itu, Allah Ta'ala alam, Allah yang maha tahu, dan jangan pernah ingin tahu dan jangan pernah ingin merasakan. Karena kiamat tidak terjadi kecuali pada sejelek-jelek umat. Jadi mereka orang-orang yang komunis Jahriyah meyakini bahwa kebinasaan itu oleh waktu, dan mereka nanti akan menyesal karena mereka tidak ada yang dapat bisa menolong ketika sudah berhadapan dengan alam akhirat. Maka tidak ada wa ma lidzalimina min ansor, orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya tidak ada penolong satupun. Wa qawlu wa ma lahum bidzalika min ilmin, sambungan ayatnya mereka wa ma lahum bidzalika min ilmin. Allah mengatakan tentang mereka ini wa ma lahum bidzalika min ilmin, mereka orang-orang Duhriyah yang mengatakan serupa itu sama sekali tidak ada dasar ilmunya, tidak punya bukti. Hanya karena mereka membongkar kuburan yang sudah dimakamkan beberapa hari atau beberapa bulan, kemudian tidak melihat adanya seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, kuburan orang baik itu dilebarkan sejauh mata memandang, kuburan orang yang jelek itu dia disiksa, dihempitkan. Itu tidak ada perubahan karena dia tidak memiliki iman. Mengimani kehidupan alam barzah harus diawali dengan mengimani adanya Allah dan kekuasaan Allah yang mengetahui perkara yang zahir, yang nyata dengan yang gaib. Ini. Wa ma lahum bidzalika min ilmin ay nafiyah, mamnya nafiyah, artinya wa ma lahum bidzalika, mereka sama sekali terhadap perkara yang mereka yakini itu min ilmin, tidak memiliki ilmu sama sekali. Ilmin di sini mubtada khabaruhu muqaddam lahum. Wa ma lahum min ilmin bidzalik. Wa ma min ilmin, artinya la ilma lahum bidzalika. Mubtada khabarnya adalah muqaddam, yaitu lahum. Dan min di sini adalah takkid.
Fayakunu lil umum, sehingga menunjukkan kepada arti keumuman, sama sekali tidak ada ilmu. Ai malahum ilmun la qalil wa la katsir. Umum di sini maksudnya tidak ada ilmu sama sekali, sedikit maupun banyak. Balil ilmu wal yakin bi khilafi qaulihim, bahkan kebenaran ilmu yang sesungguhnya bertentangan dengan keyakinan mereka. Berbeda dengan perkataan mereka. Ilmu dan keyakinan yang benar itu menyelisih mereka, karena sungguhnya nanti manusia akan berhadapan dengan akhirat dan dia hidup dan mati, yang menghidupkannya Allah. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Dan Allah pula lah yang nanti akan membangkitkan. Summa nu'iduhu, kemudian kami kelak akan mengembalikan lagi manusia itu kepada penciptaan awalnya, yakni yaumul akhir, yaumul kiamat nanti. Inhum illa yadhunnun, semata-mata mereka mengatakan perkataan di atas, wa ma nahnu wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Perkataan mereka semacam ini, ucapan mereka semacam ini hanyalah prasangka belaka. Inhum illa yadhunnun, sungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah mengira-ngira, menduga-duga. Kata-kata in kalau dibarengi sesudahnya dengan kata illa, maka in di sini artinya nafiyah, yaitu artinya peniadaan, dan illa ini menunjukkan pengecualian. Artinya inhum illa yadhunnun, tidaklah mereka melakukan yang perbuatan yang demikian itu, mengatakan perkataan yang demikian itu, illa yadhunnuna, selain hanya menyangka-nyangka, menduga-duga. Sehingga makna inhum itu mahum illa yadhunnun, tidaklah mereka selain hanya berpraduga saja. Ad-dhann, kata-kata ad-dhann di sini yaitu bermakna al-wahm, persangkaan yang tidak punya dasar, tidak punya asumsi, tidak punya hipotesa, persangkaan belaka. Falaisa dhannu mabniyan ala dalilin yaj'alu syai' madnunan. Persangkaan mereka itu tidak didasari oleh suatu bukti yang menjadikan sesuatu yang disangka itu menjadi sesuatu yang diyakini. Bal huwa mujarrad wahm, hanya praduga saja, rekayasa hati pikiran saja. La haqiqata lahu, sehingga tidak memiliki hakikat sama sekali. Dan kebanyakan orang zaman sekarang ini membuat praduga seperti itu, enggak punya dasar, asal berpikir kemudian yang dia pandang terjangkau oleh pikirannya, maka dia akan katakan itu. Oh, sebab terjadinya bencana rob di kota Pekalongan itu karena adanya penurunan tanah yang sampai mencapai 80% atau 80 cm per sekian tahun. Ini saya yakin tidak ada buktinya, hanya dikaitkan dengan banyaknya pengeboran sumur artesis misalnya, sehingga menyebabkan nanti tanah itu turun karena airnya menyedot, kemudian air berkurang, lalu tanah itu sedikit demi sedikit menurun. Ini semua inhum illa yadhunnun, tidak ada. Seperti juga mengatakan bumi ini bulat, bumi ini mengitari matahari. Ma hum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Sama sekali tidak ada bukti kuat menjadi dasar mereka untuk mengatakan bumi ini bulat, bumi ini mengitari matahari. Inhum illa yadhunnun, tidak lain selain hanya mengira-ngira saja. Mereka tidak lain selain hanya menduga-duga saja. Waham, an-dhanna yusta'mal bi ma'na al-wahm, yaitu hanya
Waham itu apa? Perkiraan yang sama sekali tidak punya bukti. Wa aidan yusta'malu bi ma'na al-ilmi wal yakin, dan adzan itu diartikan yakin dan ilmu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 46 Allah mengatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Berkatalah orang-orang yang mereka yakin, mereka meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Juga banyak lagi ayat-ayat yang serupa ini, yang makna dzan digunakan untuk makna al-ilmu dan al-yakin. yakni ketika mereka yakin bahwa mereka wa dhanna annahu al-firaq, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, dan dia mengira bahwa dia mengira di sini artinya dia yakin bahwa dia akan berpisah dengan dunia. Wal tafatis saku bisak, dan itulah hari di saat ya Allah ruh manusia, ruh kita ditarik, dicabut dari tubuh kita, sehingga saking berat dan sakitnya betis itu kanan dan kaki saling bertautan sampai seperti ini, saking sakitnya. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min sakaratil maut. Warraddu ala qauli bima yali, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, sembari nanti melanjutkan bahasan berikutnya, yaitu bantahan terhadap perkataan duhriyah. Itu nanti dibantah dengan beberapa sisi, dua sisi yang insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Hadza minni wal afu minkum. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.